Halo Sobat Vokasi, salam kenal, saya Singgi Afifa Putra dari BPP MPV KPTK. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing informasi tentang program penyelarasan kurikulum bersama Eduka ya, antara SMK dan dunia usaha atau dunia industri dulunya, Dudi. Atau sekarang lebih dikenal dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau Eduka. Materi ini sebenarnya dikhususkan untuk pengembangan materi pembelajaran atau pengembangan dokumen pembelajaran di SMK Center of Excellence yang mana program tersebut diluncurkan oleh Direktorat SMK dari Direktur Jenderal Vokasi pada akhir tahun 2020. Nah, bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin belum mendapatkan program COE tersebut, dapat menjadikan bahan ini sebagai referensi, mungkin dapat diaplikasikan di sekolahnya. Baik, langsung saja ke materinya. Baiklah, lanjut ke materi penyelarasan kurikulum bersama Eduka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan yang ada di Eduka, baik itu kompetensi maupun budaya kerja. Sehingga harapannya adalah kurikulum yang ada di SMK kita sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di industri. Harapannya nanti tentu akan meningkatkan kompetensi dan soft skill dari lulusan SMK kita ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di Eduka. Kerangka pikir penyelarasan kurikulum diawali dengan sama-sama atau bersama menganalisis prosedur produksi dan budaya kerja yang ada di industri dan yang ada di sekolah. Baik itu dari sisi kompetensi dasar, materi ajar, materi pembelajaran, bahan pembelajaran ya, ataupun job sheet dan lembar kerja lainnya. Berikut juga budaya kerja yang ada di Eduka. Nanti dilihat komponen mana yang dapat diterapkan di intrakurikuler, ekstrakurikuler, tata tertib sekolah, ataupun perlu disosialisasikan ya. Output dari output dari kegiatan ini adalah dokumen pembelajaran penilaian di mana hasil akhirnya nanti adalah kurikulum hasil penyelarasan tersebut. Alur kegiatan penyelesaian kurikulum sederhana saja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga ke tindak lanjut. Di tahap awal, kepala sekolah membentuk tim kerja ya, atau kelompok kerja, pokja, untuk melakukan kegiatan penyelesaian kurikulum ini. Disusun RKS dan RKS-nya sesuai dengan kebutuhan ataupun mapel yang akan diselaraskan bersama indukanya. Kemudian di komponen pelaksanaan perlu dilakukan sosialisasi hasil penyelesaian kurikulum tersebut. Maka dari itu perlu disampaikan informasi ini kepada pemerintah daerah terkait seperti Disdik, Bapeda, kemudian perwakilan dari Eduka sendiri harus sudah mulai terlibat di tahap ini, serta komponen lainnya yang berkaitan, karena nanti juga akan dilakukan penyelesaian kurikulum baik itu silabus, dokumen pelajaran maupun ke dokumen-dokumen penilaian yang termasuk dengan budaya kerja yang ada di sekolah. Masuk ke tahap evaluasi, diperlukan validasi dokumen hasil penyelesaian, kemudian ke tindak lanjut, hingga ke penetapan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum ya. Di setiap komponen ini Eduka selalu terlibat hingga akhir. Jadi di sini mungkin perbedaan dengan kegiatan penyelesaian kurikulum sebelumnya. Berikut contoh skenario hasil penyelarasan ya, hasil kesepakatan ketika kurikulum penyelesaian tersebut dicapai, di mana kita padukan antara kurikulum yang ada di SMK dengan yang ada di Eduka atau kompetensi yang ada di Eduka. Kemudian nanti muncul
variasi-variasi kesepakatan. Apakah itu satu rombongan mempelajari satu kompetensi yang sama, atau dibuat apa kebutuhan, dibuat semacam kelompok tertentu sesuai minat, misalnya sesuai produk yang akan yang akan diproduksi di teaching factory ataupun di unit produksi yang sudah dibentuk bersama di sekolah dengan Iduka, hingga skenario-skenario apakah menggunakan kurikulum full dari Iduka ataukah menambah modifikasi ataukah hanya menggunakan kurikulum SMK. Ini hanya skenario saja, kita bahas satu persatu nanti. Berikut variasi kondisi dalam penyelesaian kurikulum misalnya ya. Jadi ada mungkin beberapa variasi kondisi yang terjadi ketika ketika kurikulum tersebut disepakati. Di antaranya adalah Iduka merekrut semua lulusan, merekrut sebagian, atau tidak merekrut sama sekali. Itu tergantung hasil kesepakatan nanti. Atau Iduka ingin menggunakan kurikulum, atau ingin SMK menggunakan kurikulum milik Iduka, entah sebagian, entah dimodifikasi. Apakah Iduka menyediakan peralatan praktik yang diperlukan? Itu dimungkinkan jika Iduka bekerja sama hingga tahap teaching factory atau pembentukan unit produksi di SMK, sehingga produk yang dihasilkan jika metode product based learning diterapkan, Eduka memang menerima produk yang sesuai dengan standar mereka. Jadi dibutuhkan peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar di industri. Eduka tidak menyediakan peralatan, SMK harus beli, bisa hibah atau bagaimana ya, tergantung nanti hasil kesepakatan. Kemudian Eduka juga berperan dalam peningkatan kompetensi guru dan sebagainya. Ini alternatif hasil penyelesaian, misalnya ketika Iduka meminta untuk menggunakan kurikulumnya, maka lulusan direkrut semua oleh Iduka, karena hasil lulusan di SMK tersebut sudah sesuai kompetensi dengan Iduka, karena kita menggunakan kurikulum Iduka. Itu hanya alternatif ya. Kemudian Iduka ingin menambahkan KD, itu dimungkinkan, memodifikasi dimungkinkan, atau memang hanya menggunakan kurikulum SMK saja. Itu tidak masalah kalau memang sudah memenuhi standar. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran kurikulum hasil kesepakatan ini atau penyelarasan ya, maka diperlukan alternatif model pembelajaran karena terkadang mungkin tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran klasikal seperti sebelumnya. Jadi ketika permintaan dari Iduka tersebut terkait dengan perubahan kurikulum, otomatis model pembelajaran seperti teaching factory, product based learning, project based learning, atau yang lainnya, prakerin, segala macam, pasti akan diimplementasikan dalam sistem dual base ini ya, karena mungkin nanti terjadi sistem blok dalam kalender pendidikan, atau terjadi efektifan pembelajaran di kelas sehingga dibutuhkan media pembelajaran lain yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap penyampaian materi ketika proyek atau pembelajaran kurikulum tersebut dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya ya. Ini alternatif satu, prosedur penyelesaian kurikulum. Ini biasa saja Bapak Ibu, silakan diikuti saja, mulai dari menganalisis bersama KD-nya bersama Eduka dan SMK, bentukan KD, analisis IPK, bentukan IPK, analisis penyebabkan penilaian hingga menentukan perangkat pembelajaran ya. Jadi ini untuk analisis kurikulumnya, ini alternatif jika yang fokus dari pembelajaran adalah orientasinya produk, jadi product based learning. Maka yang perlu dianalisis bersama pertama adalah produknya apa. Kemudian nanti dapat dianalisis KD-KD yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Jika kurang ditambahkan, kemudian disepakati hingga menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian. Jadi tetap bersama antara komponen Iduka dan pihak SMK. Nah, untuk budaya kerja sama saja seperti sebelumnya. Jadi
Implementasi budaya kerja yang ada di Eduka diharapkan juga dapat terjadi di sekolah, entah itu di kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, tata tertib sekolah, atau memang perlu disosialisasikan kepada siswa-siswa kita di SMK. Berikut prosedurnya sama saja, bersama-sama dengan Eduka mengidentifikasi budaya kerja yang diperlukan, kemudian menganalisisnya, apakah melalui intrakurikuler, penyampaiannya, apakah melalui ekstrakurikuler, disosialisasikan, atau dibuat dalam bentuk tata tertib sekolah. Nah, ini format tabulasi saja bagaimana supaya memudahkan untuk menganalisis KD-KD-nya, IPK-nya maupun materi yang ada dan yang diberikan masukan atau perlu ditambahkan oleh Eduka. Kalau tidak ada berarti sudah cukup, kalau ada perlu ditambahkan. Ini analisis job sheet-nya sama saja dan ini format untuk budaya kerja. Jadi dibuat tata nilai apa saja yang dibutuhkan oleh Eduka, kemudian di dianalisis kira-kira di komponen mana dapat diterapkan di sekolah. Misalnya tentang tata tertib, K3, disiplin, dan sebagainya ya. Mungkin itu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Demikian Sobat Vokasi, materi tentang program penyelarasan kurikulum bersama Eduka untuk pengembangan SMK Center of Excellence di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami melalui komentar di bawah. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.